Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Rifani Salam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program linier dalam kasus maksimasi. Di sini sudah terdapat contoh kasusnya. Sebuah pabrik kecil membuat dua jenis suku cadang kendaraan bermotor, lalu membuat suatu coran yang dikerjakan dengan mesin, dibor, dan dipoles. Data ditunjukkan pada tabel yang diberikan. Pengecoran untuk bagian A masing-masing seharga $2, untuk bagian B harganya $3. Lalu mereka menjual masing-masing dengan harga $5 dan $6. Tiga mesin memiliki biaya pengoperasian $20, $14, dan $17,50 per jam, dengan asumsi bahwa kombinasi bagian A dan B bisa dijual. Lantas diantaranya produk apa yang dapat memaksimalkan keuntungan? Langkah pertama yaitu menghitung keuntungan per bagian, dengan membuat sebuah tabel dan menampilkan rata X dari bagian A dan rata Y dari bagian B, kemudian baru dibuat tabel bersihnya. Cara menghitungnya yaitu biaya mesin dibagi dengan kapasitas mesin. Di sini sudah terdapat biaya mesinnya masing-masing, dan ini kapasitas mesinnya masing-masing. Kita tinggal membaginya saja, yaitu dengan 20 dibagi 25 sama dengan 0,80 dan bagian B 20,40 sama dengan 50. Dan selanjutnya untuk pengebor dan pemolesan sama, tinggal diganti biaya mesin sama kapasitas mesinnya. Selanjutnya membeli di sini $2 dan $3 karena sebelumnya di soal sudah terdapat harga pengecoran untuk bagian A $2 dan bagian B $3. Maka kita masukkan di sini dengan membeli. Selanjutnya total biaya. Total biaya di sini yaitu jumlah dari mesin, pengebor, pemolesan dan membeli semua dijumlah, lalu hasilnya pada bagian A adalah 3,80 dan B adalah 4,60. Harga jual. Harga jual yang telah ditentukan pada soal yaitu $5 dan $6. Kita masukkan di sini harga jual $5 untuk bagian A dan B $6. Selanjutnya harga. Harga di sini termasuk keuntungan yang didapat dari harga jual dikurang ke total biaya, yaitu harganya jadi 1,20 dan 1,40. Selanjutnya adalah langkah kedua, fungsi tujuan. Dari hasil harga di sini, kita bisa menentukan Z max-nya, yaitu 1,20X ditambah 1,40Y. Langkah ketiga, yaitu identifikasi himpunan kendala. Karena kita belum tahu X dan Y-nya itu yang mana, di sini belum tahu di mana X dan di mana Y-nya. Jadi kita buat dalam bentuk pecahan seperti ini. X per 25 ditambah Y per 40 kurang dari 1. Selanjutnya yaitu Y per 40 pindah ruas ke sini. Karena ini 1, kalau misalnya ini pindah ke sini dikali, itu sama aja hasilnya Y per 40. Tujuannya dipindah ruas agar kita bisa mengkalikan silang untuk menghilangkan pecahan. Di sini dikali silang sama dengan 40X dan 25 dikali Y sama dengan 25Y, dan yang bawahnya ini kita kalikan hasilnya 1000. Sama dengan pengeboran, dikali silang hasilnya 35X ditambah 25Y kurang dari 980, dan pemolesan 25X ditambah 35Y kurang dari 875. Langkah keempat yaitu membuat grafik. Dari hasil langkah ketiga ini, kita sudah bisa membuat grafiknya. Grafik ini
bisa dilihat dari gambar ini. Setelah membuat grafik, kita menentukan titik-titik yang ada pada daerah arsir. Di sini ada titik O, A, B, dan C. Selanjutnya adalah mencari nilai pada titik. Titik O. Titik O itu X-nya 0 dan Y-nya 0. Bisa dilihat dari sini. Dia ada di ujung sini, yaitu X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Kita masukkan ke Z-max-nya. Z-max-nya tadi rumusnya adalah 1,20 X ditambah 1,40 Y. X-nya kita masukkan dan Y-nya kita masukkan, hasilnya ada 0. Selanjutnya adalah titik A. Titik A di sini X-nya 0 dan Y-nya di sini adalah 25. Kita masukkan ke Z-max-nya 1,20 dikali 0 dan 1,40 dikali 25. Hasilnya adalah 35. Selanjutnya adalah titik B. Titik B dicari titik potong dari garis yang bersinggungan antara 25X plus 35Y sama dengan 875 dan 40X tambah 25Y sama dengan 1000. Karena titik B berada di sini, kita tidak tahu X dan Y-nya, maka kita harus menggunakan teknik eliminasi. Jadi di sini 40X plus 25 sama dengan 1000 dikali 5, 25X tambah 35Y sama dengan 875 dikali 8. Ini dikurang hasilnya 0, dikurang hasilnya minus 155Y, ini minus 2000. Lalu minus 2000 dibagi minus 155, sehingga Y didapat 12,90. Setelah mendapatkan Y-nya ini 12,90, selanjutnya kita mencari nilai X-nya. Sebenarnya bisa menggunakan persamaan ke-1 ataupun ke-2, itu tergantung aja. Di sini saya menggunakan persamaan kedua. Y-nya ini kita ganti menjadi 12,90, maka didapat X-nya yaitu 16,94. Setelah mendapat X dan Y-nya, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z-max. Z-max-nya ini 1,20X ditambah 1,40Y. X-nya diganti 16,94 dan Y-nya diganti 12,90, yaitu hasilnya 38,38. Selanjutnya yaitu titik C. Titik C di sini X-nya ini 25 dan Y-nya 0. Nah, di sini kita masukin X-nya 25 dan Y-nya itu 0, hasilnya adalah 30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana produksi terbaik yaitu terdapat pada X-nya 16,94 dan Y-nya 12,90 per jam. Dengan mendapat keuntungan sebesar 3,38. Di sini keuntungannya 38,38 ini yang terbesar karena di titik C 30, di titik A 35 dan di titik O itu 0. Sehingga titik B ini paling besar yaitu 38,38. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wiranata Prastia, NPM 2017-435.024 dari kelas R7A, Program Studi Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini di mata kuliah riset operasional, saya akan membahas soal tentang program linier kasus maksimum. Nah, saya berada di kelompok 4 dengan partner saya yaitu Silvi Rifayani Salam. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Nah, bisa dilihat ya, contoh kasusnya adalah sebuah pabrik kecil membuat 2 jenis suku cadang kendaraan bermotor, lalu membuat suatu coran yang dikerjakan dengan mesin, dibor dan dipoles. Data ditunjukkan pada tabel 1 diberikan pengecoran untuk bagian A masing-masing dihargai dengan $2, untuk bagian B
dihargai dengan $3. Lalu mereka menjual masing-masing dengan harga $5 dan juga $6. 3 mesin memiliki biaya pengoperasian $20, $14, dan $17,50 per jam, dengan asumsi bahwa kombinasi bagian A dan juga B bisa dijual. Lantas, diantaranya produksi apa yang dapat memaksimalkan keuntungan? Nah, bisa dilihat di sisi sebelah kanan ada tabel 1, ada bagian A dan juga bagian B. Kapasitas mesin di bagian A adalah 25 per jam, kapasitas pengebor 28 per jam, kapasitas pemolesan 35 per jam. Bagian B-nya, kapasitas mesin 40 per jam, kapasitas pengebor 35 per jam, dan juga kapasitas pemolesan 25 per jam. Nah, langkah pertama adalah kita harus menghitung keuntungan per bagian dengan membuat sebuah tabel dan menampilkan rata X dari bagian A dan rata Y dari bagian B per jam. Kemudian dibuat laba bersihnya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel 2, ada bagian A dan juga bagian B. Nah, biaya pengoperasian dibagi waktu yang dibutuhkan atau waktu kapasitasnya ya. Bisa dilihat di mesin di sini ada 20 dibagi 25 sama dengan 0,80. Dan untuk pengebornya 14 dibagi 28 sama dengan 0,50. Pemolesan 17,50 dibagi 35 sama dengan 0,50. Nah, yang tadi harga membelinya adalah $2. Nah, kita masukkan di sini 2, total biayanya sama dengan 0,80 ditambah 0,50 ditambah 0,50 sama dengan 1,80. 1,80 ditambah 2 sama dengan 3,80. Untuk harga jualnya tadi $5, kita masukkan di sini 5 dan perhitungannya adalah harga jual dikurang total biaya, maka hasilnya adalah 1,20. Nah, untuk bagian B juga sama, biaya pengoperasian dibagi waktu kapasitas yang dibutuhkan. 20 dibagi 40 sama dengan 0,50, 14 dibagi 35 sama dengan 0,40, 17,50 dibagi 25 sama dengan 0,70, dan untuk harga membelinya tadi sama dengan $3 atau kita masukkan di sini angka 3, total biayanya sama dengan 0,50 ditambah 0,40 ditambah 0,70 sama dengan 1,60. 1,60 kita tambahkan dengan angka 3 sama dengan 4,60. Untuk harga jualnya $6, kita masukkan di sini angka 6. 6 dikurang 4,60 sama dengan 1,40. Nah, untuk langkah kedua adalah fungsi tujuan. Z-max sama dengan, nah kita masukkan yang ada di bagian A dan juga bagian B ya. Untuk X-nya adalah 1,20 dan untuk Y-nya adalah 1,40. Jadi Z-max-nya sama dengan 1,20 X plus 1,40 Y. Nah, setelah itu langkah ketiga, identifikasi himpunan kendala. Nah, di sini ada pemesinan. Untuk pemesinan ini adalah waktu kapasitas yang dibutuhkan ya tadi per jam. Untuk bagian A 25 dan untuk bagian B sama dengan 40. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja dan kita kalikan silang ya. X per 25 plus Y per 40 kurang dari sama dengan 1. X per 25 kurang dari sama dengan Y per 40 sama dengan 40. X plus 25Y kurang dari sama dengan 1000. Pengeborannya sama, bagian A-nya 28, bagian B-nya 35. X per 28 plus Y per 35 kurang dari sama dengan 1. X per 28 kurang dari sama dengan Y per 35. 35X plus 28Y kurang dari sama dengan 980. Dan untuk pemolesannya, bagian A-nya 35 dan bagian B-nya 25. Jadi X per 35 plus Y per 25 kurang dari sama dengan 1. X per 35 kurang dari sama dengan Y per 25. 25X plus 35Y kurang dari sama dengan 875. Nah, langkah keempat yaitu membuat grafik. Untuk membuat grafik, kita masukkan pemesinan, pengeboran, dan juga pemolesan. Untuk pemesinan adalah 40X plus 25Y kurang dari 1000. Jadi kita buat dulu grafik X dan grafik Y. Karena nilai maksimumnya tadi sampai dengan 40, X-nya 0 sampai 40 dan Y-nya juga 0 sampai 40. Nah, untuk ini 40X, nah berarti titiknya ada di sebelah sini, dan untuk Y-nya adalah 25, berarti titiknya ada di sini. Kita tarik ya dari sini ke sini, ditandai dengan garis berwarna biru. Nah, setelah itu pengeborannya 35X plus 25Y kurang dari 980. Nah, berarti 35X ada di titik ini dan juga 28Y ada di titik ini. Kita tarik dan ditandai dengan garis berwarna merah.
Dan kemudian pemolesan 25X plus 35Y kurang dari 875. Nah, berarti 25X ada di titik ini dan juga Y-nya 35Y ada di titik ini di antara 30 dan 40. Maka kita tarik garisnya dan ditandai dengan garis berwarna hijau. Nah, karena di sini adalah tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirannya tentu saja ke dalam. Dan bisa kita lihat karena A sampai dengan C itu nilainya adalah 25 dan juga 25, maka kita arsir dari sini ya, titik yang ini dan juga titik yang ini seperti ini. Kita arsir seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari nilai pada titik O itu adalah, titik O ini adalah X-nya sama dengan 0 dan Y-nya juga sama dengan 0. Dan untuk titik A, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 25. Ini titiknya ya. Nah, kita masukkan Z maksimumnya ya. 1,20 dikali 0 plus 1,40 dikali 25 sama dengan 35. Nah, untuk titik B. Untuk titik B adalah ada di sini ya. Nah, yang garis merah ini. Titik B ini adalah persimpangan antara titik A dan juga titik C. Maka kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, kita masukkan ya. Di sini 40X plus 25Y sama dengan 1000 dan juga 25X plus 35Y sama dengan 875. Kita samakan ya agar bisa menjadi 200, berarti yang atas dikali 5 dan yang bawah dikali 8. 40 dikali 5 sama dengan 200, 25 dikali 5 sama dengan 125, dan 1000 dikali 5 sama dengan 5000. 25 dikali 8 sama dengan 200, 35 dikali 8 sama dengan 280, dan 875 dikali 8 sama dengan 7000. Nah, setelah itu kita kurangi 5000 dikurang 7000 sama dengan minus 2000, 125 dikurang 280 sama dengan minus 155. Lalu 2000 minus 2000 dibagi dengan minus 155. Karena minus sama minus, maka hasilnya akan positif. Jadi 2000 dibagi 155 sama dengan 12,90. Masukkan nilai Y ke dalam persamaan 2 untuk mencari X-nya. Nah, kita bisa pilih yang atas atau yang bawah. Di sini saya memilih yang bawah. Nah, 25X plus 35, Y-nya kita masukkan, berarti 12,90 sama dengan 875. 25X plus 12,90 kita kalikan 35 sama dengan 459,5 sama dengan 875. 25X sama dengan 875 dikurang 451,5 dan hasilnya adalah 423,5. 423,5 dibagi 25 sama dengan 16,94. Jadi X yang didapat adalah 16,94 dan juga Y-nya adalah 12,90. Nah, kemudian kita masukkan nilai X dan Y ke dalam fungsi tujuan. Nah, 1,20 kita masukkan X-nya 16,94 dan juga 1,40 kita masukkan Y-nya 12,90. Hasilnya maka 38,38. Untuk titik C-nya adalah X-nya 25 dan Y-nya sama dengan 0. Nah, bisa dilihat. Kita masukkan saja ya langsung Z max-nya 1,20 dikali 25 plus 1,40 dikali 0, maka hasilnya 30. Nah, setelah itu di soalnya tadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita mencari produksi dengan nilai maksimal tertinggi di antara semuanya. Nah, karena di sini bisa kita lihat untuk titik O-nya sama dengan 0, titik A-nya sama dengan 35, dan titik B-nya sama dengan 38,38, dan titik C-nya adalah 30, maka ditemukan titik paling tertinggi adalah titik B dengan hasil sama dengan 38,38. Jadi dapat disimpulkan bahwa rencana produksi terbaik adalah 16,94 A per jam dan 12,90 B per jam dengan mendapat keuntungan sebesar 38,38 dolar. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan cara mengerjakan program linear kasus maksimum. Kita cari
tentunya nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.